Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Selamat datang dalam ibadah GKTI Raja Daud. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan baik dan sukacita dalam beribadah pada minggu pagi ini. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saudaraku. Kita memuji Tuhan, kita mengangkat pujian, kita katakan jiwaku sungguh merindukanmu. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikan. Hari berganti, tahun berlalu, sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Yesus yang cinta, selamanya kau cinta, sampai akhir zaman hidupku. Yesus kau kekasih jiwaku. Dari awal kita nyanyikan pujian ini, jiwaku sungguh merindukanmu, jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikan. Hari berganti, hari berganti, tahun berlalu, sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus kau yang cinta, selamanya kau cinta, sampai akhir zaman hidupku. Yesus kau kekasih jiwaku. Yesus kau yang cinta, selamanya kau cinta, sampai akhir zaman hidupku. Yesus kau kekasih jiwa. Yesus kau yang cinta, selamanya kau cinta, sampai akhir
Yesus kau kekasih jiwaku, sampai akhir nafas hidupku. Yesus kau kekasih jiwaku, Yesus kau kekasih jiwaku. Terima kasih kau kekasih jiwaku, sampai akhir nafas hidupku. Memuliakanmu, meninggikan Yesus, memuliakan Bapa. Haleluya, terima kasih, terima kasih Yesus. Kau baik, kau baik. Yesus kau cinta, Yesus, Yesus kau cinta, selamanya kau cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus kau kekasih jiwaku, Yesus kau kekasih jiwaku. Terima kasih Bapa. Biarlah cinta kami Tuhan terus membara di hati kami, untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu Bapa. Kami berdoa buat teman sahabat kami dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Tuhan terus tolong mereka. Kiranya kami semuanya dapat mengikuti ibadah dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kiranya Kau memberkati ibadah dari awal hingga akhirnya Tuhan Yesus. Nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan ya Tuhan. Khususnya buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya urapan-Mu nyata bagi kami, bagi hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga kami dapat menerima pesan yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Sehingga hidup kami dapat diubahkan Bapa dari hari ke sehari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. Saudaraku, kita mau bersuka cita. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bersuka cita tetap dalam Tuhan. Sama-sama kita katakan bersorak-sorai. Sorak-sorai, muliakan nama-Nya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan nama-Nya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Jauh sedikit
jadi. Sorak-sorak muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan pengharapan. Haleluya, puji Tuhan. Lebih seru lagi kita memuji Tuhan, saudaraku. Kita sama-sama katakan, bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan kagum oleh. Dari awal sajikan pujian ini, bila topan keras melanda hidupku, bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Baik, kedua, adakah beban membuat kau penat? Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat, itulah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus berbahagia. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dari awal sajikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, buat saudara yang sedang merasakan beban berat dalam hidupnya, nikmati pujian ini, sama-sama kita nyanyikan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Baik, kedua saudaraku, sekali lagi terus semangat lagi katakan, anak satu lagi.
Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau disayang kagum oleh kasih. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau dan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau disayang kagum oleh kasih-Nya. Tiba saatnya kita mengakui pengakuan iman rasuli kita. Bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudaraku. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Biar Tuhan yang menyelidiki hati kita. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Dari awal, ayo sungguh-sungguh katakan, pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Oh nyanyi, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana,
Rajaku yang di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layaki sembah. Aku muliakan, aku muliakan, ku agungkan, kau layaki sembah. Dengan pendapat Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada hari ini. Di hari kudus-Mu kami masih dapat beribadah datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih ya Bapa, kiranya nyanyian pujian kami menjadi kesukaan dan dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan sebentar kami ingin duduk diam untuk mendengarkan dan belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang berotoritas penuh dalam penyampaian firman ini, agar apapun yang hamba-Mu sampaikanlah suara daripada-Mu. Layakan hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan keterbatasan ini, agar hamba-Mu bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu, mengajar setiap jemaat dimanapun mereka berada. Dimuliakan, ditinggikan nama-Mu, melalui perantaraan anak-Mu Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, kita sudah berada di akhir bulan Oktober, tidak terasa Bapak Ibu Saudara. Dan besok itu adalah Hari Reformasi, memperingati Hari Reformasi, di mana yang kita tahu sejarah Martin Luther di tahun 1517 yang menancapkan 95 tesis di dinding pintu gereja Wittenberg, Jerman. Dimulainya reformasi. Kiranya semangat reformasi yang sudah 500 tahun lebih ini tetap membara di setiap gereja Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melanjutkan eksposisi Injil Markus kita. Setelah 2 minggu rehat sejenak, hari ini kita kembali ke eksposisi Injil Markus kita. Mari kita buka Alkitab kita. Kita masih berada di Markus pasal 10. Markus pasal 10, hari ini kita akan menyelesaikan satu perikop yang cukup singkat, ayat 13 sampai 16. Markus pasal 10, ayat 13 sampai 16. Mari Bapak Ibu Saudara buka Alkitabnya, supaya melihat ayatnya dan belajar mendalaminya. Markus pasal 10, ayat 13 sampai 16. Ayat 1 sampai 12 kita sudah 2 bagian menyelesaikan topik tentang perceraian, ya, salah satu topik menarik bagi yang belum menonton, bisa kembali melihatnya di YouTube GKTI Raja Daud. Dan di dalam perikop ini, judul perikop yang diberikan Alkitab kita, LAI, yaitu Yesus memberkati anak-anak. Ya, jadi kita akan menyelesaikan ayat 13 sampai 16, tapi saya mau katakan perikop ini ayat 13 sampai 16 tidak akan lepas dengan perikop di bawahnya atau setelahnya, yaitu orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Nanti kita akan melihat bagaimana koneksinya, apa yang Yesus ingin sampaikan di dalam pengajarannya ini. Baik, mari kita akan mulai. Kita akan mulai dari Markus pasal 10 ayat 13, seperti biasa ayat demi ayat di dalam eksposisi Injil Markus ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara dimanapun berada tetap bisa mengikuti pembelajaran kita. Saya bacakan untuk kita semua. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Setelah perikop sebelumnya tentang perceraian di mana Yesus sedikit berdebat kepada orang Farisi yang ingin mencobai dia, setelah dia memberi pengajaran yang baru tentang perceraian, maka sekarang banyak orang datang kepada dia dan membawa anak kecil. Ya, kemungkinan besar ini pasti orang tua dari anak itu. Makanya dikatakan di ayat 13, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Nah, fokus di kalimat anak-anak kecil, yang kalau kita perhatikan dalam bahasa aslinya itu paidia atau paidion, ya, paidion, ini memiliki banyak sekali makna, Bapak Ibu Saudara. Ada yang bilang ini little children, ya, atau little child. Ada yang bilang ini infant, ya. Tetapi beberapa penafsir mengatakan ini anak kecil yang di bawah 7 tahun, ya. Jadi mungkin ini bisa juga balita, seperti itu. Pokoknya masih kecil.
yang dibawa orang tuanya untuk bertemu Yesus. Ingat, Yesus terkenal sebagai rabi dengan pengajaran yang sangat luar biasa, terkenal dengan banyak mujizatnya, sehingga banyak orang kagum akan dia. Sehingga dibawalah anak-anak kecil, little children, ya, paidia atau paidion di dalam teks aslinya, kepada Yesus. Kita akan teringat sejenak dengan perikop yang belum lama kita tinggalkan, yaitu di pasal 9, ayat 36 dan 37. Siapa yang terbesar di antara murid? Yang kita tahu kisahnya, Yesus mengambil anak kecil dan meletakkannya di tengah-tengah. Nah, kita akan lihat nanti kaitannya apa maksudnya anak-anak kecil di sini. Yang pasti anak-anak yang sangat lugu, yang hanya berharap dan bergantung kepada orang tuanya. Anak-anak ya di bawah 5 tahun, 7 tahun yang masih balita, Bapak Saudara. Apa maksud orang tua anak-anak kecil itu membawa kepada Yesus? Dikatakan supaya ia menjamah mereka. Ya, menjamah tentu saja hal yang biasa dilakukan para rabi dan biasanya mengharapkan berkat, ya, mengharapkan sesuatu agar anak-anak ini terdidik, agar anak-anak ini mendapat berkat dari Allah, menjamah. Dan itu yang biasa dilakukan oleh banyak hamba Tuhan di zaman sekarang, menjamah jika jemaatnya menghadapi banyak persoalan. Tetapi apa yang menarik? Murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Nah, dari sini kita tahu bahwa bukan hanya satu orang tua yang datang, tetapi banyak orang tua datang membawa anak-anak kecil mereka. Ya, karena murid-muridnya dikatakan memarahi orang-orang itu. Lagi-lagi, mulai pengajaran dari pasal 9, pasal 10, murid-murid ini masih terkesan eksklusif. Ya. Mungkin saja mereka berpikir, jangan ganggu guru kami. Jangan ganggu perjalanan kami. Dan yang kedua, mungkin saja karena dalam konteks budaya tersebut, anak-anak itu seperti saya sudah jelaskan di pasal 9, itu tidak dianggap, Bapak Ibu Saudara. Ya, anak-anak itu adalah kelas kedua yang bergantung kepada ibu atau wanita yang juga di dalam budaya Yahudi tidak mendapat tempat dalam masyarakat, tidak dianggap. Jadi bagi mereka anak-anak kecil kalau belum dewasa pada konteks zaman itu, pada budaya zaman itu tidak berguna. Ya, kalau mereka sudah beranjak dewasa, sesudah mempelajari Taurat Tuhan, sudah beranjak dewasa, bisa bekerja, membantu orang tua, maka dianggap berguna. Tetapi kalau masih anak-anak kecil, balita seperti itu, mereka itu nggak dianggap dan jangan ikut-ikut pergaulan orang dewasa. Makanya itu yang dilakukan murid-murid. Bahkan dalam perikop pasal 9, mereka mengusir ya, seperti itu, tidak memperbolehkan dekat kepada Yesus. Makanya murid-muridnya memarahi orang itu. Supaya jangan membawa anaknya mengganggu Yesus, jangan mengganggu guru kami. Itu maksud murid-murid. Lagi-lagi kesan eksklusif, kesan merasa Yesus itu hanya milik mereka, ditampilkan lagi oleh Petrus dan kawan-kawan. Padahal pengajaran yang sudah Yesus berikan, supaya siapa yang terbesar di kerajaan Allah itu bukan soal siapa yang paling hebat duduk di sebelah kanan, di sebelah kiri, bukan itu. Dari sini Yesus akan memantapkan ajarannya kepada murid-murid yang juga belum paham. Perhatikan respon Yesus ayat 14, Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus melihat hal itu, ya, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Waduh, menarik. Murid-murid memarahi orang-orang itu, murid-murid memarahi orang tua yang membawa anak-anak kecilnya datang kepada Yesus, tetapi sekarang respon Yesus yang 14 apa? Yesus yang balik marah kepada murid-murid. Garis bawahi kata marah, Bapak Saudara. Itu kata yang sangat strong sekali, sangat kuat ya. Sangat marah. Itu yang Yesus lakukan kepada murid-murid. Ketika dilihatnya murid-murid menghalangi orang-orang atau anak kecil itu datang kepada dia, dia sangat marah. Dan apa dikatakan? Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Ini menarik sekali, karena budaya pada zaman itu, rabi, seorang pengajar, atau seorang dewasa tidak mau diganggu atau diinterupsi oleh anak-anak yang datang bermain di pasar. Ya. Jadi anak-anak itu kan sembarangan main di pasar, sering mengganggu, sering membuat kekacauan. Biasanya orang dewasa atau para rabi-rabi yang terhormat itu tidak mau diganggu. Itulah yang menjadi budaya membuat murid-murid di ayat 13 marah supaya Yesus jangan diganggu. Tetapi respon Yesus menarik sekali dan Bapak. Biarkan anak-anak itu datang. Biarkan. Apa dikatakan lagi?
Jangan menghalang-halangi mereka. Jangan menghalang-halangi mereka. Biarkan mereka datang. Jangan menghalang-halangi mereka. Ya. Karena Yesus punya maksud di ayat 14 ini, apa nanti inti ajarannya, Bapak Saudara? Jangan menghalang-halangi mereka. Biarkan mereka datang. Dan di sini alasannya dikatakan di kalimat terakhir di ayat 14. Perhatikan Bapak Saudara. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Ini menarik sekali. Empunya kerajaan Allah. Kalau dikatakan empunya kerajaan Allah, berarti anak-anak kecil ini adalah bagian langsung yang pasti masuk kerajaan Allah. Kalau mau kita ganti kerajaan Allah itu sama dengan surga, ya. Yang empunya kerajaan Allah. Anak-anak kecil itu adalah orang yang dianggap pasti masuk kerajaan Allah. Nah, ini menarik sekali berkaitan dengan isu bagaimana secara teologis kita menjawab ketika ada anak bayi meninggal, ketika bagaimana bibit itu ya di dalam kandungan yang digugurkan oleh orang tuanya karena mengalami marriage by accident gitu ya, hamil di luar nikah, digugurkan, atau bagaimana ketika masih usia 2 tahun terkena penyakit lalu meninggal. Bagaimana nasib bayi-bayi? Ini pertanyaan yang sulit dijawab oleh para teolog sepanjang zaman. Sulit dijawab oleh para pendeta dan hamba Tuhan sepanjang zaman, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana ya keadaan mereka? Apakah mereka masuk surga? Atau bagaimana jika bayi-bayi itu bukan berasal dari agama Kristen yang tidak mengenal Yesus? Apakah mereka juga masuk surga? Nah, ini pertanyaan yang dari dulu sulit dijawab. Dan memang teks Alkitabnya secara langsung itu nggak ada menyatakan bayi itu kalau mati masuk kemana, nggak ada. Tetapi dari rujukan ayat 14 ini, di Markus pasal 10 ayat 14 ini, Yesus mengatakan, jangan menghalangi mereka. Karena mereka lah empunya kerajaan surga. Ada beberapa pendapat para ahli dan para pendeta mengatakan, baik dalam dan luar negeri, bahwa setiap bayi, balita yang meninggal, pasti masuk surga. Dan ditambahkan, setiap bayi, balita yang meninggal dalam keadaan apapun, atau yang masih dalam kandungan, yang mengalami keguguran, pasti masuk surga, bahkan dari agama dan kepercayaan manapun. Nah, itu ada beberapa rujukan teks-teksnya ya, seperti kisah Daud yang berjira kepada Betseba, yang anaknya akhirnya mati, dia bersedih. Daud berkata, setelah itu dia tidak bersedih lagi ya Bapak Saudara ya, setelah anaknya mati, dia berkata, aku akan pergi kemana dia pergi, begitu ya. Jadi para ahli perjanjian lama mengatakan ya, Daud tahu bahwa anak bayinya yang meninggal itu dari hasil berzinanya sama Betseba pasti masuk surga. Dan dia yakin dia sebagai orang pilihan, raja yang dipilih Tuhan pasti masuk surga. Aku akan pergi kemana dia pergi, artinya Daud pergi kemana anaknya pergi, yaitu ke surga. Karena dia yakin anaknya masuk surga. Dan ini salah satu ayat yang juga menjadi rujukan bahwa setiap anak kecil, paidion, ya, anak-anak kecil, pasti masuk surga. Ya, ini ada bukunya juga yang menjelaskan tentang selamat di tangan Tuhan ya. Bagaimana ini mengingat tragedi begitu banyaknya pembunuhan terhadap bayi-bayi dan terhadap anak-anak. Walaupun saya mau katakan, ini bukan rujukan yang pasti. Tidak ada satu ayat yang secara langsung mengatakan keadaan bayi atau anak-anak ketika meninggal. Tetapi Yesus ingin menyatakan, inilah empunya kerajaan Allah. Artinya Yesus ingin mengatakan juga bahwa anak-anak kecil inilah contoh orang-orang yang berada di kerajaan Allah. Contoh orang-orang yang berada di surga. Makanya dari ayat 14 ini, Yesus ingin memberi pengajaran dan memantapkan pemikiran murid-murid supaya jangan salah paham lagi. Supaya jangan salah berpikir lagi. Nah, ini yang Yesus ingin lakukan, makanya dia marah sekali kepada murid-murid. Kok kalian ini belum ngerti-ngerti sih? Apa makna kerajaan Allah? Nah, itu dia. Ya, Yesus itu datang untuk membawa kerajaan Allah, dialah rajanya. Tapi kok murid-murid ini terus terikat dengan tradisi dan budaya mereka sehingga tidak paham pengajaran Yesus. Nah, kita lihat apa maksud Yesus berkata, sebab orang-orang yang seperti itulah, yaitu anak-anak kecil, yang mempunyai kerajaan Allah. Ditambahkan Yesus lagi di ayat 15-nya, Bapak Saudara. Mari kita perhatikan ayat 15-nya.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, truly I say to you. Nah, ini kalimat yang Yesus selalu katakan ya. Sesungguhnya, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Menarik sekali kalimat Yesus. Barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Kalimat di ayat 15 ini paralel dengan kalimat ayat 14. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Kenapa paralel? Apa maksud Yesus? Di ayat 15 yang mengatakan, barang siapa tidak menyambut anak kecil ini, menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Maka kita akan teringat ke dalam pasal sebelumnya yang sudah kita selesaikan, yang saya katakan tadi, yaitu Markus pasal 9, ya, ayat 36 dan 37, siapa yang terbesar di antara murid. Saya bacakan ulang, Bapak Ibu Saudara, bisa kembali lihat Alkitabnya, mundur sedikit, di Markus pasal 9, ayat 36 dan 37. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Menarik, kalau kita perhatikan YouTube yang sudah kita tayangkan tentang Markus pasal 9 di bagian perikop ini, bagaimana anak kecil itu dianggap sebagai anak Allah, ya, menyambut anak kecil, menyambut Yesus dan menyambut Allah Bapa. Dan di dalam perikop kita hari ini diganti menyambut kerajaan Allah. Jadi menyambut Yesus, menyambut Allah Bapa, menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat penjelasan saya di Markus pasal 9 ayat 36 dan 37, saya mengatakan apa? Kenapa Yesus berkata seperti itu? Karena anak kecil itu tidak memiliki jabatan, tidak memiliki kuasa, ya. Dia hanya bagian dari masyarakat yang tidak dianggap. Dan anak kecil itu adalah pribadi-pribadi yang polos, lugu, yang belum bisa mempertanggungjawabkan tindakannya. Nah, seperti itu. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Mau menyambut kerajaan Allah, mau masuk ke dalam kerajaan Allah, mau masuk ke dalam surga, engkau harus polos, lugu, dan bergantung kepada Allah. Engkau harus taat, lugu seperti anak kecil yang disuruh apa saja langsung taat, langsung mau, seperti anak kecil yang taat kepada mamanya, kepada bapaknya. Begitu juga lah setiap anak Tuhan yang mau masuk ke dalam kerajaan Allah harus taat, polos, lugu, dan langsung melakukan apapun perintah dari Tuhan. Itulah tanda engkau menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Kenapa? Karena ketika engkau dewasa, engkau sudah memahami cara berpikirmu, engkau tahu mana yang baik dan buruk, engkau akan mempertanggungjawabkan semua kelakuanmu, mempertanggungjawabkan semua omonganmu. Sehingga engkau merasa, untuk mencapai Tuhan, itu adalah kemauanku. Untuk mencapai surga, itu karena perbuatan dan tindakanku. Itulah kalau ketika kita dewasa. Banyak pertimbangan dan banyak yang harus kita pertanggungjawabkan. Sehingga ketika engkau memakai konsep percaya Tuhan karena kepintaran, percaya Tuhan karena usaha, masuk surga karena perbuatan baik, itu tidak berlaku dalam kerajaan Allah. Karena sesuai pemahaman doktrin kita diselamatkan karena anugerah semata. By grace alone. By faith alone, by grace alone. Nah, ini adalah moto-moto dalam semangat reformasi yang akan kita rayakan besok, Bapak Ibu Saudara, 31 Oktober. Itu menjadi semangat yang harus kita pahami terus ketika kita memiliki iman kekristenan, ketika kita membaca Alkitab, bahwa kita diselamatkan hanya karena anugerah semata. Hanya karena Allah yang memilih, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita. Makanya tadi saya katakan paralel, karena Yesus ingin mengatakan, jangan halangi mereka. Ini yang punya kerajaan surga. Kenapa? Aku yang milih orang-orang seperti ini. Yang taat, yang polos, yang lugu, yang nggak sombong, yang nggak punya jabatan di tengah-tengah masyarakat dunia ini. Anak-anak kecil.
yang belum secara sadar bisa mempertanggungjawabkan kelakuannya. Anak-anak kecil. Inilah orang yang empunya kerajaan surga. Maka engkau harus menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Taat pada perintah Tuhan seperti anak kecil. Ya, saya juga sudah punya anak, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ajarin bilang ini, dia nggak akan ngikut. Bilang ini, dia akan ikut. Apa yang kita lakukan, dia lihat. Misalnya saya begini, dia ikut begini. Kan anak kecil itu meniru, mencontoh. Nah, itu yang Yesus ingin sampaikan. Di balik kepolosan, paidiot, anak-anak kecil, justru disitulah anugerah Allah dan keselamatan. Tapi ketika engkau merasa sombong, merasa punya jasa, merasa punya perbuatan baik yang hebat di hadapan Tuhan, justru disitulah engkau tidak menyambut kerajaan Allah. Karena keselamatan hanya karena anugerah semata. Ingat tadi saya katakan apa di pendahuluan? Perikop ini akan berhubungan dengan perikop sesudahnya atau di bawahnya, yaitu orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Nanti kita akan bahas dan eksposisi bahwa di dalam perikop ini, saya yakin Bapak Saudara sudah pernah dengar cerita ini kok. Ya, sangat terkenal sekali. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Di dalam perikop itu, dia merasa sudah melakukan seluruh hukum Taurat, perintah Tuhan, hukum Musa. Tetapi saat disitulah dia tidak menyambut kerajaan Allah dalam Yesus Kristus. Kita akan bahas itu dalam eksposisi berikutnya, dalam minggu-minggu berikutnya. Berkaitan, dimulai di dalam perikop ini ketika Yesus memberkati anak-anak. Jadi saya mau katakan Bapak Saudara, di surga itu nggak ada orang sok dewasa. Nggak ada. Ya, nggak ada orang sok pintar, sombong, sok dewasa, nggak akan ada itu di surga. Di surga itu adalah ketika engkau betul-betul polos, lugu, seperti anak kecil, menerima anugerah dari Allah. Itu yang menarik, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang harus kita camkan. Ya. Supaya kita tidak bias di dalam pemikiran doktrin keselamatan kekristenan. Ya, anugerah tambah perbuatan baiklah, bahwa yang penting itu berbuat baiklah, bahwa semua agama itu sama lah, itu kan bias ya. Maka itu kita penting memahami Alkitab dan memahami dogma yang terkandung di dalamnya. Inilah empunya kerajaan Allah. Itu yang Yesus katakan, Bapak Saudara. Ya, bagaimana ketika kita kelak di pengadilan terakhir, ketika kita mati? Mungkin Yesus akan bertanya kepada kita, apa alasanku supaya aku memasukkan kau ke dalam surga-Ku? Apa yang akan kita jawab? Apakah mungkin, dan saya yakin juga banyak yang akan menjawab, karena aku sudah berbuat baik, Yesus, selama hidupku. Aku nggak pernah membunuh, aku nggak pernah mencuri, aku nggak pernah berzina. Nah, ini perkataan yang saya katakan ini adalah di dalam perikop di bawahnya, Bapak Saudara. Orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Ketika engkau berkata di dalam pengadilan terakhir, saya yakin yang percaya Yesus dan malaikat-malaikatnya akan mencampakkan kau, begitu ya. Tetapi kita dengan rendah hati, dengan sadar diri mengatakan, aku memang tidak layak akan surgamu, tetapi anugerahmu yang berdaulat memilih aku. Ini sangat penting, Bang. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Tidak ada yang bisa menghalangi seseorang untuk datang ke dalam kerajaan Allah, untuk datang ke dalam surganya, kalau dia sudah berdaulat memberikan anugerah memilih orang tersebut. Jelas. Perjanjian Baru mencatat penjahat yang di sebelah salib Yesus. Ini orang kalau kita bikin candaan, enak sekali hidupnya ya. Tobatnya hanya 5 menit. Iya kan? Sebelum dia mati, udah tobat. Langsung Yesus berkata, hari ini juga kau bersamaku dalam Firdaus. Waduh, enak sekali ya. Kita gimana ya? Apa kita buat dosa dulu baru tobat? Ya kan nggak begitu cara berpikirnya dari cerita itu, Bapak Saudara. Tetapi Allah berdaulat memberikan anugerahnya kepada siapapun. Tetapi engkau harus menyadari bahwa engkau adalah orang yang harus taat. Jangan merasa sombong. Jangan punya apapun dalam pemikiranmu yang bisa berjasa kepada Tuhan, Bapak Saudara. Seperti anak kecil. Coba kita perhatikan ayat terakhir, ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia
memberkati mereka. Perhatikan ada berapa kata kerja yang dilakukan Yesus. Setelah dia memberikan pengajaran yang 14 dan 15 tentang menyambut anak kecil, menyambut kerajaan Allah, lalu dia memberikan aksi yang sangat jarang dilakukan para rabi di zaman itu. Memeluk, meletakkan tangan, memberkati. Luar biasa sekali, Bu. Ketika dia memberitahu, inilah contoh kalau engkau mau menyambut kerajaan Allah. Inilah contoh supaya engkau mengenal aku sebagai Tuhan. Inilah contoh bagaimana engkau nanti masuk ke dalam surga. Dan Yesus langsung memeluk anak. Suatu makna penerimaan. Kasih sayang, tentu meluknya bukan kayak meluk teman gini. Meluknya pasti begini. Masuk ke dalam rangkulannya, merengkuh. Yesus itu merengkuh anak-anak. Dia merengkuh. Dan sambil meletakkan tangannya, ya inilah tanda yang sering dilakukan para rabi dan juga imam dalam perjanjian lama, yaitu menurunkan berkat Allah ya. Meletakkan tangannya. Dan apa? Memberkati mereka. Bless them. Menurunkan berkat Allah atas mereka. Bahwa ini menjadi contoh, menjadi gambaran di depan murid-muridnya yang memarahi tadi orang-orang itu. Inilah contoh orang-orang yang ada di dalam kerajaan Allah. Menarik sekali, Bapak Saudara. Jadi Bapak Saudara, saya mau katakan cara Yesus mengajar itu penuh makna ya. Dan kalau kita tarik tadi sesuai dengan konteks, ya, Yesus itu selalu tidak ingin mengikuti tradisi dan budaya di zaman itu. Ya. Bukan berarti budaya itu salah pada zaman itu, tetapi Yesus mengubah cara berpikir orang-orang, orang Yahudi khususnya dan terkhusus murid-murid, supaya yang nggak benar itu harus kamu perbaiki. Ini yang Yesus katakan. Penerimaan, kok anak-anak itu dianggap mengganggu, anak-anak pada zaman itu dianggap sebagai orang yang tidak layak berada di dalam kumpulan orang tua. No, Yesus memeluk mereka. Penerimaan yang Yesus lakukan. Dan inilah yang Yesus lakukan di dalam kehidupan orang-orang berdosa lainnya. Pemungut cukai, perempuan berzina, ya, siapapun orang berdosa yang ditemuinya, dia melakukan penerimaan. Penerimaan. Karena di dalam tradisi dan budaya Yahudi banyak sekali orang yang terpinggirkan dan dikucilkan. Tetapi no, orang-orang yang datang kepadaku, inilah orang-orang yang mempunyai kerajaan Allah. Dan sikapmu harus seperti anak-anak kecil. Anak kecil itu tidak bisa mempertanggungjawabkannya, Bapak Saudara, dan dia tidak bisa memiliki keyakinan untuk percaya, begitu kan ya. Dan kita ini kan sudah dewasa, ya, di dalam tradisi gereja lain itu dibaptis ketika mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Makanya sering sekali terjadi perdebatan baptis ya, baptis percik itu baptisan abai dan juga baptis selam ketika dewasa. Tetapi bukan soal cara atau inti baptisannya, tetapi makna di dalamnya. Engkau akan terus seperti anak kecil yang patuh kepada perintah Tuhan. Bagaikan kita, anak kita, dan sewaktu kita juga masih kanak-kanak, apa yang dikatakan orang tua kita harus patuh dan melakukannya. Itulah empunya kerajaan Allah. Jangan banyak protes sama Tuhan. Jangan. Ya, jangan terlalu banyak protes gitu ya. Jangan terlalu kayak merasa berjasa gitu ya. Aku udah melakukan ini Tuhan, tapi kok hidupku gini-gini aja. Jangan. Kok Tuhan nggak kasih berkat, kok Tuhan nggak kabulkan. Itu banyak protes. Lakukanlah sepolos dan selugu mungkin. Tanpa mengharapkan engkau mendapat sesuatu. Itulah anak kecil. Ya, itulah anak kecil. Anak-anak Allah. Kita disayang Tuhan, kita dipeluk dan masuk di dalam hadiratnya. Jadi sering sekali kita berkata di dalam kesempatan kita berbincang-bincang atau ada pendeta yang berkhotbah mengatakan kita ini anak-anak Allah, segala macam, kita ini anak pilihan yang sudah ditetapkan. Tetapi perilaku kita itu banyak protes, nggak seperti anak-anak. Ya. Makanya anak-anak dikatakan apa? Pengajarannya salah dari kecil, ya dewasanya juga akan berantakan. Karena dia akan mengingat dan melakukan ketika dia masih kecil. Usia-usia emas itu, golden age. Balita itu, Bapak Saudara. Nah ini yang sangat penting untuk kita pahami. Bahwa Yesus memberikan pengajaran dalam cerita yang sangat singkat. Ya, Markus menyelipkan cerita yang sangat singkat. Ya. Tetapi inti dari ayat 13 sampai 16 akan kita lihat di minggu depan. Tentang perikop orang kaya sukar masuk kerajaan Allah ayat 17 sampai
27. Jadi kalau mau saya katakan, Markus itu membuat pendahuluan pengantarnya ayat 13 sampai 16 ini dia. Membangun kerangka berpikirnya apa maksud tentang anak-anak kecil dan kerajaan Allah. Tetapi makna sesungguhnya atau cerita sesungguhnya akan kita temui di ayat 17 sampai 27. Dan itu menjadi cerminan bahwa di dalam hidup ini selama ini kita itu seperti orang kaya yang suka masuk kerajaan Allah. Kita akan bahas itu di dalam eksposisi Injil Markus minggu depan, ya di bulan November tentunya. Bapak Ibu Saudara, doakan terus setiap pelayanan kita, terkhusus bagi GKT Raja Daud yang sedang mencari tempat baru untuk beribadah, supaya kita punya tempat sendiri, dan bersama setiap jemaat Tuhan di dalam perintisan ini, mau mendukung gereja kita. Dan kemungkinan besar tidak akan habis juga eksposisi Injil Markus sampai akhir tahun ini. Doakan, di tahun depan 2023 kita akan menyelesaikannya sampai pasal 16. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak di dalam surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami bisa melanjutkan eksposisi Injil Markus, di mana kami dinasihati dan ditegur supaya kami memahami makna kerajaan Allah, yang di mana kami harus seperti seorang anak kecil yang polos, lugu, dan taat kepada perintah-perintah-Mu. Terima kasih ya Bapak Roh Kudus, materaikan firman ini dalam hati dan pikiran kami kepada setiap jemaat dimanapun mereka berada, agar kami bukan saja sebagai pendengar firman, tetapi juga sebagai pelaku firman. Ditinggikan, dimuliakan nama-Mu. Melalui perantaraan nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita memuji Tuhan sekali lagi, saudaraku. Kita katakan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai menerpa. Janji-Mu di dalam pulihkan jiwa. Sekali lagi, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menumpukan berdiri, kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari dukung terus pelayanan kita GKT Raja Daud bagi yang tergerak hatinya di akhir bulan ini bisa memberi persembahan dan perpuluhan sesuai dengan nomor yang tertera. Dukung terus pelayanan media kita khususnya YouTube Hanya Alkitab yang berisi banyak pengajaran, bincang-bincang dan diskusi dengan hamba Tuhan dari berbagai denominasi, dan juga pelayanan media lainnya yaitu buku dan buletin.
Dan kita ada kesempatan di dalam menuju perayaan Natal, kita akan berbagi kepada salah satu yayasan Kristen, yaitu Yayasan Parapatan di Otista, Jakarta Timur. Mari kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama. Mari kita akhiri ibadah kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur hari ini kami kembali bisa beribadah bersama setiap rekan jemaat dimanapun berada secara online. Kiranya segala pujian, nyanyian kami menjadi kesukaan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, dan biarlah firman yang ditabur dimateraikan Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa buat tangan-tangan yang memberi persembahan, yang memberi perpuluhan, yang membantu pelayanan GKTI Raja Daud. Kiranya Bapa yang memberkati keluarga mereka, memberkati pekerjaan mereka, usaha mereka, dan setiap aktivitas yang mereka lakukan. Apapun yang menjadi pergumulan setiap jemaat Tuhan, kami yakin dan percaya Bapa selalu bersama kami, menemani kami, memberikan kami kesabaran dan kekuatan, serta jalan keluar dari setiap persoalan hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa buat gereja-Mu, GKTI Raja Daud, yang Kau percayakan kepada kami anak-anak-Mu. Biarlah kami sebagai hamba-Mu tetap setia untuk terus melayani di gereja-Mu ini. Pakailah kami dengan dahsyat dan luar biasa, serta Engkau kirimkan setiap jemaat, anak-anak muda, siapapun itu, bisa datang ke gereja-Mu GKTI Raja Daud untuk bisa membantu pelayanan ini, untuk bisa memberikan yang terbaik, belajar firman lebih dalam, dan terlatih sangkal diri dan pikul salib. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berdoa buat setiap rekan, keluarga, teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit, yang tidak bisa bekerja, tidak bisa beribadah. Kiranya tangan Tuhan yang menjamah mereka, menyembuhkan, sehingga besok bisa kembali beraktivitas seperti biasa, bekerja, dan tentunya bisa beribadah bersama saudara seiman. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya tangan Bapa yang memberkati bangsa Indonesia, mulai dari pemerintahan pusat sampai daerahnya, agar bersinergi bekerja dengan jujur untuk memajukan rakyat Indonesia. Apapun yang terjadi bagi bangsa kami yakin dan percaya itu adalah kedaulatan dari Bapa, terkhusus di tahun-tahun politik ini, agar tercipta suasana kondusif di tanah air bangsa Indonesia. Dan kami anak-anak-Mu di tengah-tengah bangsa ini, biarlah kami menunjukkan bahwa kamilah garam dan terang, sehingga membawa banyak jiwa datang kepadamu, banyak lutut bertelut, lidah mengaku, hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Terima kasih Bapa, kami siap menerima berkat daripadamu. Mari jemaat Tuhan dimanapun berada, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Terima kasih dan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Selamat kita menjalani aktivitas minggu ke depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap setia dalam beribadah, tetap mengandalkan Tuhan, tetap setia dalam mengikuti channel-channel ini, GKTI Raja Daud. Kiranya kita semuanya dapat menerima berkat dari firman Tuhan setiap hari minggunya. Sampai jumpa hari Minggu depan.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan shalom.